Halo, salam ketemu kembali dengan saya Neliana Stanggang dalam belajar bersama matematika. Kesempatan ini kita akan belajar trigonometri untuk menentukan tanda nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Nah, ini sangat konsep dasar ya. Jadi nanti kuadran pertama apa saja yang positif, kedua, ketiga, dan keempat. Oke ya, mari kita lihat di kuadran pertama. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Nah, ini sudutnya sudut alfa. Perhatikan segitiga yang dibentuk di sudut alfa ini. Maka sisi di hadapan ini A, B, artinya absisnya itu A, ordinatnya itu B. Sisi yang berdekatan atau sisi samping itu A, sisi di hadapan itu B. Maka sin alfa B per R sama-sama positif, bertanda positif. Oke ya. Cos alfa A per R bertanda positif karena di kuadran pertama absis positif, ordinat positif, maka sinus bertanda positif. Kosekan itu kebalikan sin, maka R per B tetap bertanda positif. Berikutnya cos alfa, cosami, kosinus samping miring A per R bertanda positif. Kebalikan kosinus adalah sekan, berarti R per A bertanda positif juga. Kita lanjut. Tangen alfa, tangen itu tande sam, tangen depan per samping, berarti B per A bertanda positif juga. Apa kebalikan tangen? Kebalikan tangen adalah kotangen, berarti kotangen alfa A per B bertanda positif juga. Jadi kesimpulannya di kuadran pertama semua fungsi trigonometri bertanda positif. Oke ya, kita lanjut kuadran kedua. Kuadran kedua. Nah, di sini kita lihat kuadran kedua, absisnya bertanda negatif, ordinatnya bertanda positif. Ini kita konversikan sudut alfanya, perhatikan segitiga yang kecil ini. Oke ya, kita konversikan. Nah, kalau satu busur derajat ini 180. Oke ya. Tadi di sini kita ambil alfa, maka kita perhatikan sekarang sudut yang ini. Sehingga sisi depan B positif, sisi samping A negatif. Mari kita perhatikan satu persatu. Oke ya. Nah, jadi sinus alfa B per R. B tadi bertanda positif. Jadi sinus bertanda positif. Kebalikannya kosekan R per B juga bertanda positif. Kosinus alfa kosami, berarti min A per R. Lihat tandanya negatif dibagi positif bertanda negatif. Kebalikan kosinus apa? Ya, sekan alfa R negatif A juga bertanda negatif. Tangen alfa depan per samping B per A bertanda negatif. Kebalikan tangen kotangen juga bertanda negatif. Maka di kuadran kedua yang bertanda positif adalah, kita perhatikan sini, sinus dan kosekan. Oke ya, itu yang bertanda positif. Di kuadran kedua besar sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Baik ya, kita ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini 180 tambah alfa. Nah, kita perhatikan alfanya segitiganya yang ini. Oke ya. Maka koordinatnya negatif A, negatif B, absisnya negatif A, ordinatnya negatif B. Jadi sisi di hadapan adalah negatif B nanti, sisi berdekatan negatif A. Mari kita perhatikan. Sinus alfa negatif B per R, berarti bertanda negatif. Oke ya, kebalikannya kosekan pasti bertanda negatif, R per negatif B. Cos alfa samping kosami, samping per miring, negatif A per R negatif.
Sekan kebalikannya R per negatif A bertanda negatif. Tangen negatif B per negatif A, negatif dibagi negatif positif. Kotangin juga negatif, bagi negatif positif. Maka di kuadran ketiga itu yang positif adalah tangen dan kotangen. Besar sudutnya di kuadran ketiga 180 sampai 270. Oke. Yang terakhir di kuadran keempat. Di kuadran keempat kita perhatikan ini, maka absisnya A, ordinatnya negatif B. Ya, mari kita perhatikan satu persatu. Sinus alfa, sin demi sinus depan miring negatif B per R, berarti bertanda negatif. Kebalikannya tinggal kita balikkan juga bertanda negatif. Kosinus samping miring A per R, berarti bertanda positif. Kita balikkan juga bertanda positif. Tangen tande sam negatif B per A bertanda negatif, kotangen juga bertanda negatif. Sehingga di kuadran keempat yang positif adalah kosinus dan kebalikannya yaitu sekan. Besar sudut di kuadran keempat antara 270 sampai 360. Oke, mari kita ambil beberapa ini kesimpulannya ya. Besar sudut di kuadran pertama 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga 280 sampai 270, keempat 270 sampai 360. Kita ambil beberapa contoh soal. Mari kita lihat soalnya. Dikatakan sin alfa kali cos alfa lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti bertanda negatif. Jadi kemungkinan negatif kali positif itu nanti negatif, positif kali negatif itu negatif. Jadi yang pertama, kemungkinan sin alfa lebih kecil dari 0 atau negatif. Di mana tadi sinus positif hanya di kuadran kedua, maka sinus negatif pertama dan kedua, maka sinus negatif di kuadran kedua dan ketiga. Sementara cos positif, kosinus alfa positif di kuadran pertama dan keempat. Oke, kuadran pertama dan keempat. Oke ya, mari kita lihat. Maka di sini tadi yang negatif kuadran kedua sinus negatif kuadran ketiga dan keempat, kuadran ketiga dan keempat. Oke ya, yang positif pertama dan kedua, yang negatif kuadran kedua dan ketiga dan keempat. Maka ini dia persekutuannya. Jadi sinus negatif cos positif itu di kuadran keempat. Ini ya. Nah, kita telusuri lagi yang kedua. Sinus alfa positif itu tadi kuadran pertama dan dua. Pertama dan dua. Kemudian ini pertama dan dua dan dua. Kemudian ini tadi dikatakan cos negatif, kosinus alfa negatif di kuadran kedua dan tiga. Maka persekutuannya kuadran kedua. Jadi yang benar kuadran kedua dan keempat. Oke, sesuai dengan pilihan. Oke. Begitu ya. Kita lanjut soal yang kedua. Bagaimana dengan soal yang kedua? Mari kita lihat. Dikatakan tangen alfa kali kosinus alfa lebih besar dari 0. Tangen alfa kali kosinus alfa positif.
Supaya positif, kemungkinan positif kali positif atau negatif kali negatif. Begitu. Jadi kita satu-satu, yang ini dulu kita cek. Tangen alfa positif. Di mana alfa positif? Kuadran pertama, jadi cara mengingatnya gini ya. A, S, T, C. Apa saja positif? Semua positif sini. Kuadran kedua sinus dan kebalikannya. Kuadran ketiga tangen, kuadran keempat kosinus dan kebalikannya tentunya. Maka tangen alfa positif pertama dan ketiga. Kosinus alfa positif pertama dan keempat. Maka persekutuannya kuadran pertama. Ini dapat 1 ya. Kemudian yang ini kita telusuri. Tangen alfa negatif itu di kuadran kedua dan keempat. Oke. Tangen cos alfa negatif kuadran kedua dan 3. Maka persekutuannya kuadran kedua. Jadi jawabannya kuadran pertama dan kedua. Oke. Soal yang terakhir. Nah, ini dikatakan diketahui sekan. Sekan itu adalah kebalikan cos. Di kuadran keempat kita langsung gambar aja kuadran keempat. Sekan alfa akar 2. Akar 2 per 1. Sekan itu sisi miring bagi sisi samping. Maka di sini akar 2, di sini 1. Ini bagaimana? Kita pakai Pitagoras. Kuadrat jumlah kuadrat sisi sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Begitu ya. Tanda tanya sama dengan tambah 1 sama dengan 2. Tanda tanya akar 1, karena di kuadran keempat ke bawah dia kita pakai ini minus 1. Maka ini minus 1. Apa ditanya? Sinus. Apa definisi sinus? Sinus itu ini sudutnya depan per miring, berarti 1 per min akar 2. Oke, kita rasionalkan. Akar 2 per akar 2 berarti min akar 2 per akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti min akar 2 per 2 atau min setengah akar 2. Jawabannya D. Thank you. Next. Oke ya, ikuti terus video dari Ibu Nels. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih.